up. And Tom Hyer will take it. Will be considerably less than that still. The promising Vincent and Robin combining again. They've got some technical ability. I'm not sure Hansen realised how much space he was in. You can say they've not picked up. Vandenberg at centre forward. Hyer did well to win. In the throes of delight for, what was it, 81? And it looks so in front. A somewhat fortuitous equaliser by Charles Breen, who missed. Well, make no mistake, they're suffering from it. In the back to Hyer. Well flighted by Tom Hyer. Second chance he's had today. He hasn't got speed, Tom Hyer, but he's got enough guile and enough technique. At this stage, looking up the table, lead from Vizus. To deliver the 3 points. Hyer with the ball in. Oh, and the headers are landing it in between defenders. And Lawrence, I think he's well played by Tom Hyer. Shot seemed to take a little save, you'd have to say. Well defended Vizus at the near post, got there in front of Sowar, of which more shortly. Back to Tom Hyer. Is this the moment for all? Well, they're still trying, and they have been energised by these substitutes. Hyer, he's got the personality maybe to try and make something happen. Prepared to Hyer. Di bawah langit Nusantara yang penuh harapan, satu persatu staf pelatih timnas Indonesia telah kembali ke tanah air. Namun, misi mereka belum selesai. Dalam hitungan hari, mereka akan bertolak menuju Australia, membawa semangat Garuda untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tak hanya para pelatih, deretan pemain yang merumput di Liga 1 pun bersiap berangkat bersama. Perhatian kini tertuju pada sosok Quentin Djapova, sang pelatih fisik anyar timnas. Kedatangannya langsung disambut bintang besar, para supporter berebut mengabadikan momen bersamanya. Ia pun merasakan atmosfer luar biasa yang juga dialami para pelatih sebelumnya, kehangatan luar biasa dari publik Indonesia. Menjelang duel melawan Australia, timnas resmi mengumumkan jajaran staf pendukung Patrick Lay, Danny Lanzak dan Alex Pastor didapuk sebagai asisten pelatih, sementara Jordi Kuenberg mengemban tugas sebagai analis video. Quentin Djapova akan memastikan fisik para pemain berada di puncaknya, sedangkan Sjoerd bersiap menempa para penjaga gawang Garuda. Menariknya, tahun ini timnas Indonesia menghadirkan peran baru dalam struktur kepelatihan tim developer. Posisi ini diisi oleh Rijay Blinker dan Brogan, yang akan membawa strategi segar dalam perjalanan Garuda menuju panggung dunia. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, kini seluruh mata tertuju pada Australia. Akankah Garuda terbang tinggi dan menaklukkan tantangan di negeri kanguru? Semua jawaban akan terungkap di laga yang menentukan. Di setiap langkah kita melaju, bersama mimpi tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu, tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya. Di balik gemerlap jajaran pelatih timnas Indonesia yang dipimpin Patrick Kluivert, perhatian publik justru tertuju pada satu sosok yang mencuri sorotan, Quentin Djapova. Bukan tanpa alasan, penampilan uniknya sebagai pelatih fisik membuat banyak fans bertanya-tanya, benarkah ia sosok yang tepat untuk mengemban tugas besar ini? Namun, di balik keraguan itu, ada kenyataan yang tak terbantahkan. Quentin Djapova bukan sekadar pelatih fisik biasa. Ia adalah arsitek performa, seorang ahli yang tak hanya bertanggung jawab atas kebugaran pemain,
tetapi juga membangun fondasi tim yang mampu bersaing di level internasional. Dengan segudang pengalaman dan metode kepelatihan modern yang ia bawa, Djakoba siap menghadirkan perubahan besar. Pendekatan profesionalnya bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga strategi dan daya tahan yang akan menempa Garuda menjadi tim yang lebih tangguh dan kompetitif. Kini, semua pertanyaan tinggal menunggu jawaban di atas lapangan. Apakah Quinten Djakoba akan membuktikan bahwa dirinya adalah bagian dari revolusi baru timnas Indonesia? Membara melangkah maju, mimpi besar takkan pernah layu demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi kemenangan sempurna. Baru beberapa hari menjejakkan kaki di Indonesia, Quinten Djakoba langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Keramahan luar biasa dari para penggemar sepak bola tanah air. Datang bersama Denny Lanzet dan Alex Pastoor, pelatih fisik asal Belanda itu kini siap mengemban tugas besar, menempa timnas Indonesia menjadi lebih tangguh di medan laga. Namun, sebelum sempat mulai bekerja, Djakoba dikejutkan oleh sambutan yang tak terduga. Fans Indonesia yang begitu antusias mendekatinya, mengajaknya berfoto, dan menunjukkan dukungan yang begitu besar. Sebuah pengalaman yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebagai pelatih fisik, ia lebih terbiasa bekerja di balik layar, tanpa sorotan kamera atau perhatian publik. Momen itu menjadi titik awal bagi Djakoba untuk memahami betapa besar kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Di negeri ini, setiap individu yang berkontribusi untuk timnas, sekecil apapun perannya, mendapat tempat istimewa di hati para pendukung Garuda. Kita buktikan semua. Di setiap langkah kita melaju, bersama mimpi tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai. Semua mata kini tertuju pada Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya. Dengan hampir semua posisi di timnas Indonesia terisi, hanya satu kekosongan yang tersisa di direktur teknik. Namun, bagi Kluivert, posisi itu bukan prioritas mendesak saat ini. Fokus utamanya adalah membangun kekompakan tim dan menghadapi tantangan besar yang sudah menanti di depan mata. Ujian pertama bagi super tim yang dia bentuk adalah dua laga penting melawan Australia dan Bahrain. Pertandingan ini bukan sekadar ajang uji coba, melainkan momen penentu yang akan menunjukkan apakah Kluivert benar-benar sosok yang layak menggantikan Shin Tae-yong. Jika timnas mampu tampil meyakinkan dan meraih kemenangan, itu akan menjadi bukti nyata bahwa kehadiran Kluivert membawa dampak positif. Namun, jika hasilnya di bawah ekspektasi, keraguan mulai menemukan apakah ia benar-benar orang yang tepat untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu demi satu tujuan kemenangan itu. Patrick Kluivert telah mengumpulkan 30 pemain untuk menghadapi laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Namun, sesuai regulasi, hanya 23 pemain yang berhak masuk skuad final. Ini berarti 7 pemain harus dikoret sebelum pertandingan dimulai. Sejauh ini, 3 pemain sudah resmi tersingkir, Egy Maulana Fikri, Justin Hubner, dan Ragnar Bamun masing-masing karena cedera dan akumulasi kartu. Kini, 4 nama lainnya masih menjadi tanda tanya besar. Jika melihat komposisi tim, satu kiper kemungkinan akan dipulangkan dengan nama Hernando Ari atau Nadeo Argawinata dalam daftar risiko. Sementara di sektor outfield, nama-nama seperti Muhammad Ferrari, Hoki Caraka, dan Septian Bagaskara disebut-sebut berpotensi didepak. Namun, bisa saja keputusan menejutkan diambil di mana pemain yang minim menit bermain seperti Rafael Sturridge atau Nelson Chuan menjadi korban pencoretan Kluivert. Siapa yang akan tetap bertahan dan siapa yang harus merelakan mimpinya berlaga di pertandingan penting ini, semua akan terjawab dalam waktu dekat. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan
kita melaju bersama mimpi tak ada. Meski timnya lebih diunggulkan, Papavic menegaskan bahwa Australia tidak akan meremehkan timnas Indonesia. Sang pelatih menegaskan bahwa fokus utama timnya adalah meningkatkan kualitas permainan agar kemenangan bisa diraih. Kami tidak boleh menganggap remeh lawan. Persiapan harus dilakukan dengan maksimal, baik dalam menyerang maupun bertahan. Jika kami bisa menguasai bola dengan baik, peluang menang akan lebih besar, ujar Papavic dikutip dari suara.com. Sementara itu, Indonesia menghadapi tantangan besar. Kekalahan di laga ini bisa semakin menjauhkan mereka dari peluang lolos langsung ke Piala Dunia. Dengan jarak poin yang semakin lebar dari Australia, serta ancaman dari tim-tim lain seperti Arab Saudi dan Bahrain, Garuda harus berjuang mati-matian untuk mencuri poin di kandang lawan. Mampukah timnas Indonesia memberikan kejutan di negeri Kamuru? Semua akan terjawab dalam laga penuh gengsi ini. Tangan sempurna.